Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat petani, khususnya para petani sayur. Pada hari ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara budidaya genjer. Genjer ini biasanya kita temui ya di sawah-sawah, di lahan-lahan kosong yang tidak ditanami, yang sifatnya selalu berair, atau bisa juga dia karena muncul di sela-sela padi yang kita tanam, namun itu kapasitasnya atau jumlahnya itu hanya sedikit. Jadi sebenarnya genjer ini bukan hanya tanaman liar, bisa juga kita budidayakan sehingga bisa menjadi penghasilan yang cukup menggiurkan bagi para petani, khususnya petani sayur. Baiklah saudara-saudara atau kawan-kawan para sahabat petani, sebelum kita menanam genjer, terlebih dahulu ya tentunya kita persiapkan dulu bibitnya. Bibitnya bisa kita peroleh dari tumbuhan genjer melalui bunganya ya, seperti ini. Ini bunga yang sudah cukup tua ya, bunga yang menjadi buah dan nanti ada bijinya di dalamnya yang sudah cukup tua. Selanjutnya bisa kita jemur. Jadi kira-kira untuk lahan 800 meter, atau kalau di tempat kami istilahnya itu 2 rantai, kira-kira bibitnya ini ya sekilo basah. Cara pembuatan bibit ini bisa dengan cara dijemur, lalu dikeringkan, selanjutnya ditabur seperti kita menyemai padi, yaitu tapi tempat yang berair. Tetapi dengan cara penjemuran ini, bibit ini ya tidak bisa bertahan lama. Dia kalau terlalu lama tidak tumbuh. Jadi lebih baik bibit ini direndam. Ya, seperti ini contohnya, direndam dalam air ya, seperti ini ya, direndam. Ini bisa tahan bahkan sampai setahun pun kalau direndam seperti ini nggak apa-apa. Baru selanjutnya nanti diremas-remas lalu ditaburkan. Kemudian persiapan lahannya untuk penyemaian ya seperti ini, sama seperti kita menyemai padi. Ini adalah lahan pembibitan yang sudah dipindah, ini hanya tinggal sisa-sisanya yang kecil-kecil. Jadi itulah caranya untuk pembuatan bibit. Nah, bibit ini bisa kita pindahkan ke lahan tanam ya setelah berumur 1 bulan. Kira-kira ya hampir 1 jengkal lah tingginya ya. Ini kita pupuk seperti ya biasa. Kalau kurang subur menguning kita pupuk. Bagus juga kalau kita beri dengan pupuk kandang untuk di lahan persemaian ini. Nah, setelah 1 bulan barulah kita pindahkan ke tempat penanaman ya. Seperti ini ada yang sudah dipindah. Ini berumur sekitar 1 minggu setelah tanam ya. Jadi sama teknik pembuat lahannya seperti menanam padi ya. Kita buat ya, kita luku atau kita cetor ya, atau terserah, atau dicangkol, kemudian diratakan atau dilumatkan supaya mudah menanamnya seperti padi ya, sebagaimana kita menanam padi. Kemudian teknik penanamannya
ya kita buat sistem legowo seperti ini. Nah, sistem legowo. Boleh per baris itu 6 pohon, per bedeng itu 6 pohon, atau per jalur itu 6 pohon, boleh 5, pokoknya semudah kita menjangkau. Mengenai jarak tanamnya sama seperti padi, antara 15 sampai 20 cm. Ya. Kemudian kita buatlah gang-gangnya ini supaya mudah kita waktu memanennya. Ya. Jadi ini kira-kira berumur 1 minggu. Pemupukannya sama seperti padi. Ya, kita buat kita setelah 10 hari setelah tanam atau 1 minggu setelah tanam, kita pupuk ya menggunakan urea. Tapi yang bagusnya menggunakan pupuk majemuk atau pupuk NPK. Itu lebih bagus. Nah, penyemprotannya juga sama seperti padi. Cuman ini ya paling-paling hamanya itu hanya pada daun, yaitu ulat yang memakan daun. Ya. Dan selanjutnya perlu juga kita semprot dengan fungisida, karena genjer ini ya kadang-kadang nggak tahan dia. Kalau tergenang airnya dia muncul jamur, jadi perlu kita kita semprot dengan fungisida. Nah, setelah berumur 1 bulan, ya 1 bulan mulai 25 sampai 30 hari setelah tanam, itu udah bisa dipanen. Ya, seperti yang kita lihat ini sudah bisa dipanen. Ya. Ini yang siap untuk dipanen. Jadi memanennya itu diambil daun-daun yang muda. Nah, seperti ini, ya. Nih, kita panen setiap hari. Ya, setiap hari, termasuk bunganya juga. Dalam 2 rantai atau 800 meter, ini bisa kita kutip setiap hari antara 200 sampai 300 kilo. Cukup menggiurkan. Dengan harga Rp2.000 saja per kilo kalau di tempat kami, ini udah cukup lumayan. Ya. Sedangkan ini adalah lahan bekas yang sudah tua, yang sudah nggak dipanen lagi karena istilahnya pucuknya itu sudah tidak produktif lagi. Ya. Jadi itulah kira-kira. Nah, kemudian setelah kita panen ini juga pemupukannya ya boleh kita pupuk seminggu sekali untuk merangsang pertumbuhan pucuknya. Jadi demikianlah kawan-kawan, sahabat petani seluruh Indonesia, khususnya petani sayur. Jadi genjer ini bukan tanaman liar saja yang bisa kita petik, tapi juga bisa kita budidayakan. Dengan membudidayakan seperti ini, ya hasilnya lebih memuaskan dibanding kalau kita mencari di tempat yang liar. Jadi itulah kiranya video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani, khususnya petani sayur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan melalui komentar-komentar di bawah. Terima kasih.